Nos lalu melepasnya. Kening mereka bertemu. Kemudian, ya udah, gue balik dulu ya, Sya. Takut entar keterusan, ujar Nos pamit. Makasih ya. Balas Elsa tapi tidak melepaskan genggamannya di tangan Nos. Hahaha, lu kayak gitu sama gua ya? Tanya Nos membuat Elsa cemberut dan memanyunkan. Mulai deh. Hehe, ya udah deh sayang, balik dulu, ujar Nos kembali. Hati-hati di jalan, Kalau udah nyampe rumah, kabarin Elsa lagi ya. Wih, ini nih yang bikin gua demen sama lu, Neng. Ya udah, pamit ya. Waalaikumsalam. Elsa mengejeknya karena saat Nos keluar pintu tanpa memberikan salam apapun. Astagfirullah, lupa. Hehe. Ya udah, assalamualaikum. Bentar, ujar Elsa lalu menarik lengan Nos dan menyalimnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, aku sayang. Saat dalam perjalanan pulang, Nos menelpon seseorang dan sebuah senyuman sinis tersirat di wajahnya saat ini. Halo, gue butuh lu kali ini sesuai yang gue infokan itu hari. Iya, lu yang paling tahu, tapi ingat, jangan sampai ketahuan, karena gue cuma pengen buat dia merasakan sebuah penyesalan. Dan gue gak mau duit gue habis gitu aja selama ini tanpa ngedapatin apa-apa dari dirinya. Lu ngerti kan maksud gue? Oke, gue percaya sama lu, dan gue hanya nunggu hasil akhirnya saja. Setelah Nos menutup teleponnya, segera dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju apartemennya. Clarion Hotel terletak di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Sore ini sebuah SUV Range Rover milik Al memasuki area parkir hotel. Entah mengapa hari ini Al ingin sekali memberikan sebuah kejutan kepada Reva. Dalam benaknya kali ini, apakah dia harus berterus terang kepada gadis itu tentang siapa dirinya sebenarnya, mengingat apa yang telah terjadi di antara mereka berdua. Namun sepertinya keinginan harus kembali terpendam begitu melihat Reva. Al menjadi bimbang. Apakah gadis itu akan menerima pengakuannya atau malah akan menjauhi karena merasa telah dibohongi dan rasa sungkan terhadapnya jika mengetahui Al adalah pemilik hotel tempat Reva bekerja. Al tentu tidak ingin jauh dari gadis yang tanpa sadar telah mengisi sebagian dari relung hatinya saat ini. Maka dari itu, Al kembali mengurungkan niatnya. Ketika gadis itu mendekat ke arah mobilnya, Al pun turun dan menghampirinya. Fah, sapa Al membuat Reva menghentikan langkahnya. Beberapa teman Reva yang bersamaan keluar melihat siapa pria itu. Ada yang tiba-tiba memasang muka kasihan, ada pula yang memasang muka mengejek karena mengingat kejadian saat lamaran Rahma di mana Al dipemalukan oleh orang tua Rahma. Nggak dapat Rahma, malah nyari pelampiasan sama yang lain. Hati-hati lu, Fa, karena mungkin lu dijadiin tempat pelarian semata. Kasihan banget, ujar Indah yang baru saja menghampiri mereka. Setelah meledeknya, gadis judes itu beranjak menuju mobilnya. Al mendengar bisikan sinis Indah mencoba tetap tenang, tidak terpancing oleh kata-kata gadis itu. Reva pun kesal mendengarnya, namun dia tahu watak Indah seperti apa, jadi dia tak memperdulikannya. Reva pun tersenyum memandang Al yang berdiri di hadapannya. Ngapain lu kesini, Al? Tanya Reva tersenyum mencoba menenangkan pikiran Al saat ini. Jemput kamu, jawab Al. Yuk. Kemudian lengan gadis itu ditarik pelan mengikutinya menuju mobil SUV-nya. Mobil lu mana? Tanya Reva bingung.
Namun karena nggak mau mempermalukan dirinya, dia pun akhirnya mencobanya. And then alhasil daging salmonnya pun terjatuh tepat di antara. Silakan lihat sendiri dah filmnya. Silakan dilihat sendiri dah videonya. Jack pun yang ingin menolongnya, namun nggak jadi karena dia akhirnya tahu diri kalau mereka ini cuma temenan. Coba aja kalau mereka pacaran, bisa diatur lah. Ya pastinya sih. Sehingga Singkat cerita, setelah selesai dinner, Jack mengajak Christina untuk melihat studio foto yang baru saja dia buat. Terpengaruh dengan perkataan Christina yang bekerja, harus sesuai dengan passionnya. Sehingga dia pun berniat untuk menseriusi kesukaannya di bidang fotografer. Jack pun mengatakan kalau dia ingin Christina menjadi model yang pertama mencicipi studio barunya ini. Dan ia tanpa diduga-duga, ternyata Christina sangat bisa. Dan tanpa ia duga-duga, ternyata Christina menyetujuinya. Bahkan Christina terlihat sangat profesional. Jack lalu mengagumi sebuah tato yang ada di punggung Christina, dan Christina langsung menyuruh Jack untuk membukanya. Dan setelahnya, bukannya pemotretan kembali berlangsung, yang terjadi malah. Ya, kalian bisa tebaklah apa yang terjadi setelahnya. Akhirnya terjadilah adegan yang sangat amat diharapkan buat teman-teman. Karena ya, Jack dan mereka sih udah 6 bulan lebih mereka nggak wik-wik bareng lah, begitulah. Akhirnya mereka pun terbangun di pagi hari, dan Christina bangun dengan keadaan yang sangat sumringah. Singkat cerita, pada malam harinya saat sedang menonton tanpa basa-basi dan nggak malu-malu kucing lagi, mereka yang lagi pengen banget pun langsung menggaskan untuk ronde kedua. Saat itu juga di sofa. Dan melakukannya saat itu juga di sofa. Pada keesokan harinya dengan wajah yang sama-sama sumringah seperti kemarin. Pagi itu handphone Jack tiba-tiba berbunyi. Rupanya Tracy, mantannya, mengirimkan pesan bahwa dia sangat ingin bertemu dengan Jack. Pada malam harinya, akhirnya Tracy menemui Jack di sebuah restoran. Setibanya di sana, terlihat dengan amat sangat jelas wajah penuh penyesalan dari Tracy, dan benar saja, rupanya Tracy sangat menyesal meninggalkan Jack beberapa saat yang lalu. Namun saat itu Jack tak bisa berbuat apa-apa karena Christina tentunya. Namun saat itu Jack tentu saja tak bisa berbuat apa-apa karena alasannya cuma satu, yaitu Christina. Karena mereka udah dekat, bahkan sudah melakukan, ya begitulah. Keesokan paginya, Jack bertemu dengan Christina, dan dia berkata jujur bahwa semalam dia baru saja menemui mantannya Tracy. Christina yang sadar diri kalau hubungan mereka sebenarnya tanpa status yang jelas hanya bisa memasang wajah dongkol alias kesal kepada Jack. Tanpa berkata apapun karena menahan gengsinya, dan tak berselang lama akhirnya Christina pun menangis di hadapan kedua sahabatnya. Dia menyesal karena memang hubungan mereka sedari awal nggak jelas dan nggak pernah ada komitmen untuk bersama-sama. Di sisi lain, Jack mengajukan pengunduran diri di hadapan ayah dan kakaknya untuk memutuskan serius terhadap passionnya di bidang fotografer. Ayah Jack awalnya sempat menolak, namun setelah Jack menjelaskan, akhirnya sang ayah pun melunak dan menerima keinginan putranya itu. Sementara itu, Jack mulai merasa ada yang aneh dengan Christina yang sudah beberapa hari ini nggak bisa dihubungi lagi. Christina rupanya masih jengkel dengan Jack, dan bersamaan Jarek mantannya, dan di waktu yang sama, Jarek mantan si Christina ini malah menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Sangat disayangkan, Christina malah mau menerima ajakan dari mantannya itu, coy. Dari mantannya itu. Jack ditunjukkan Jack juga yang lagi kebingungan akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan asistennya. Dari asistennya pun tentu saja menyarankan untuk memberikan kejelasan tentang hubungan mereka. Tanpa berlama-lama lagi, malam hari Jack pun mengajak
Christina ke rumahnya dengan membawa boneka teddy bear dan bunga mawar. Namun sayangnya yang dilihat Jack malah sangat tak terduga. Karena ia hanya bisa terdiam dan mematung saat melihat Christina bersama Jared, mantannya itu. Jack lalu meninggalkan rumah Christina beberapa saat kemudian. Jack lalu memutuskan untuk meninggalkan rumah Christina. Beberapa saat kemudian, Christina terlihat sedang bercerita dengan sahabatnya. Dia pun menceritakan bahwa dia mencintai Jack. Namun jika kira-kira ia bahwa dia mencintai Jack, namun Jack rupanya tidak pernah menghubunginya lagi atau